Hai guys, apa kabar semuanya? Balik lagi di channel aku, Sarah Dewi. Thank you banget buat kalian yang selalu setia support channel aku dan tontonin video-video aku. Seperti biasa buat kalian yang baru banget nemuin channel aku ini, kalian juga bisa support channel aku ini. Please banget sambil nonton, kalian bisa klik dulu tombol subscribe-nya. Dan jangan lupa juga untuk aktifin lonceng notifikasinya. Thank you! Guys, video aku kali ini aku mau ngebahas mengenai Slanky. Mungkin kalau kalian udah ngikutin channel aku dari awal, kalian udah tahu beberapa video aku tuh udah ngebahas mengenai Slanky ini. Bermacam-macam, mulai sharing aku mengatasi gatal di area Slanky. Terus kalau kalian ingat, aku udah pernah ngebahas juga di channel aku gimana cara mencerahkan Slanky yang gelap atau yang hitam. Pokoknya ada banyak banget topik mengenai Slanky yang udah aku bahas. Kalian yang ketinggalan, nanti link video-videonya aku tulisin di description box video ini. Jadi kalian tinggal cek aja di situ mengenai permasalahan seputar Slanky. Nah sekarang guys, aku mau ngebahas lagi mengenai Slanky. Cuman ini tuh sedikit berbeda. Jadi nanti semisalkan yang udah aku bahas nggak aku ulang lagi. Yang aku bahas ini gimana caranya mengatasi dan juga mencegah biar Slanky kita itu nggak perih. Mungkin beberapa dari kalian, baik itu cowok maupun cewek, aku sering banget denger, baik itu dari suami aku maupun dari kakak-kakak aku, entah itu cowok atau cewek, banyak yang mengalami Slanky itu jadi merah-merah terus perih. Terutama di area lipatan itu guys, dan aku pernah ngalamin juga, ini tuh nggak nyaman banget. Apalagi kalau kita harus pakai celana panjang, plus celana panjangnya itu jeans, itu tuh nggak masuk banget kalau misalkan kondisi Slanky kita itu lagi perih. Nah, kira-kira itu penyebabnya apa? Penyebabnya tuh ada banyak banget yang bikin Slanky kita itu jadi merah-merah dan perih. Misalnya mengenai gaya hidup, mungkin kita tuh sering banget pakai pakaian dalam yang terlalu ketat, atau nggak dalam penggunaan pembalut kalau cewek atau panty liner. Terus kita yang sering ngegaruk Slanky kita itu juga bisa mengakibatkan iritasi ini, merah-merah di bagian Slanky. Kadang kan kalau udah ada gatal sedikit, itu tuh rasanya pengen garuk. Dan semakin digaruk itu malah justru semakin tambah gatal atau tambah parah gatalnya. Maka kalau semisalkan kalian mengalami gatal di area Slanky, jangan pernah kalian garuk. Dan ini udah pernah aku bahas di video aku sebelumnya, jadi kalian tinggal cek aja description box aku nanti, kalian bisa lihat sendiri. Dan dibalik semuanya itu guys, faktor utamanya adalah kelembapan di area Slanky kita. Jadi semisalkan area Slanky kita itu lembab, bisa timbul banyak bakteri, jamur, dan segala macam guys. Dan itu bisa mengakibatkan iritasi dan penyakit kulit lainnya. Nah, terus cara mencegahnya gimana? Terus mengobatinya gimana kalau semisalkan Slanky kita sekarang itu lagi perih, lagi merah-merah? Ini sebenarnya udah pernah aku sharing guys, yaitu mengenai Vaseline Repairing Jelly. Nah, aku udah pernah sharing mengenai Vaseline Repairing Jelly ini guys. Ini tuh paling ampuh banget kalau di aku dan suami aku. Semisalkan Slanky itu udah mulai kayak merah-merah, mau perih gitu guys, ini tuh ampuh banget. Cuman perlu aku bersihin Slanky aku, lalu aku olesin Vaseline Repairing Jelly ini tuh tipis-tipis. Bahkan kalau aku guys, misalkan aku tuh ada rencana pergi, terus aku harus pakai celana yang ketat banget gitu, sebelum aku pakai pakaian dalam, itu aku olesin ini dulu tipis-tipis di area lipatan Slanky aku. Jadi biar nggak kegesek-gesek juga dengan kain. Karena gesekan dari kain dan juga paha kita itu bisa bikin iritasi atau merah-merah tadi, bahkan bisa jadi sampai lecet. Terus yang kedua mengenai penggunaan pakaian dalam, jangan pakai pakaian dalam itu yang kainnya tuh panas. Jadi kalian pilih bahan katun, biar bisa menyerap keringat kita, karena itu tuh area tertutup, jadi riskan berkeringat. Kalau semisalkan kalian pakai pakaian dalam yang bahannya itu panas, otomatis area Slanky kalian itu tuh jadi lembab, memicu banyak kuman dan bakteri tadi guys, yang bikin iritasi atau penyakit kulit lainnya. Dan nggak cuma dari bahannya aja, tapi juga dari size-nya. Jangan pilih size yang terlalu ketat untuk pakaian dalam, baik itu cowok maupun cewek. Jadi semisalkan suami aku tuh biasa pakai pakaian dalam itu size M, itu belinya dinaikin size-nya jadi L, biar nggak yang terlalu ketat. Lalu yang berikutnya, kalau kalian itu cewek-cewek yang biasa pakai panty liner, kalau aku guys, misalkan nggak memang butuh dan perlu banget, atau kalian nggak disaranin oleh dokter, menurut aku nggak perlu yang namanya tuh pakai panty liner. Karena zaman aku sekolah dulu guys, aku juga sering yang namanya pakai panty liner.
Sampai akhirnya waktu aku tuh masih sekolah, aku tuh udah ngalamin yang namanya keputihan. Dan keputihannya lumayan banyak, hampir setiap hari. Aku pernah sharing juga di channel aku tentang keputihan ini. Dan waktu aku periksa ke dokter SPOG, dokter kandungan, malah ada satu dokter itu nyaranin ke aku jangan pakai panty liner lagi. Terus jangan juga pakai sabun-sabun pembersih, apalagi kalau kalian itu salah memilih produknya. Malah itu bisa merusak pH alami. Soalnya guys, kalau semisalkan kita panty liner atau pembalut, sebenarnya kan itu harus diganti setiap 3-4 jam. Kalau semisalkan itu pembalut, mungkin kita masih bisa ingat waktunya kita ganti kapan. Apalagi kalau kita udah ngerasa penuh waktu datang bulan. Dan kalau panty liner itu kemungkinan banyak lupanya karena kita nggak lagi datang bulan. Otomatis kita pakai dalam jangka waktu yang lama. Dan disitulah yang bikin area kita itu jadi lembab. Ngomong-ngomong soal pembalut, kalau aku sendiri, penyebab selengki aku tuh jadi perih iritasi, itu kalau semisalkan aku pakai pembalut yang ada sayapnya. Banyak orang itu yang cocok dan nyaman kalau ada pembalut yang pakai sayap. Tapi kalau aku tuh nggak bisa guys. Aku nggak tahu kenapa, kalau semisalkan aku pakai pembalut yang ada sayapnya, itu selengki aku tuh jadi merah-merah, perih gitu. Makanya kalau aku beli pembalut itu nggak pernah yang ada sayapnya. Kecuali kalau head aku tuh lagi banyak-banyaknya dan aku harus pakai yang besar, barulah aku pakai yang ada sayapnya. Kalau untuk pembalut aku biasanya tuh yang paling cocok itu dari Laurier. Yang Active Day ini yang warna pink, ini yang tanpa sayap. Kalau semisalkan datang bulan aku tuh nggak yang terlalu banyak, misalkan hari ketiga atau keempat itu kan biasanya udah berkurang. Aku pakainya yang ini. Tapi semisalkan hari kedua itu kan pas banyak-banyaknya, aku pakai dari Laurier juga. Dan ini tuh ada sayapnya. Karena ukurannya yang besar, yang 35 cm. Nah ini yang Relax Night. Ini aku pakai pembalut yang ada sayapnya, tapi aku nyaman dan gak bikin aku perih di area selengki aku. Dan aku sukanya kalau Laurier ini guys, ini kalau bahasa Solonya itu dipakai nggak berubul. Jadi nggak jadi rusak gitu guys. Dan nggak bikin gatel juga. Bagian pentingnya yang udah aku sampaikan tadi, penggunaannya atau durasi penggunaannya harus diperhatikan. Maksimal tuh 4 jam kalian harus ganti semisalkan kalian lagi datang bulan. Biar higienis dan juga nggak lembab. Dan mencegah bakteri, kuman, jamur, dan lain-lain. Oke guys, itu dia sharing dari aku. Semoga bermanfaat buat kalian semua, buat para cowok-cowok maupun para cewek-cewek yang mengalami perih di area selengki, merah-merah. Dan kalau kalian punya tips lainnya, kalian bisa komen dan sharing-sharing di video ini. Kalau kalian suka dengan video ini, kalian bisa klik tombol like-nya dan share ke teman-teman kalian atau di semua sosial media kalian. Jangan lupa juga guys, terus support channel aku dengan klik tombol subscribe-nya dan aktifin lonceng notifikasinya. Satu lagi, kalau kalian mau sharing-sharing atau kalian mau request konten, kalian bisa follow dan DM Instagram aku yang ada di atas ini. Oke guys, aku pamit dulu. Tetap sehat, tetap semangat. Ketemu lagi di video aku selanjutnya. Thank you!